Lu fokus di satu industri, satu orang nggak percaya sama industri itu ya. Kayak Henry Ford bikin Ford. Lu mau tanya kan bebas finansial di usia muda gimana? Cari industri yang paling cepat, jadilah Henry Ford zaman mobil belum ada. That's the answer. Di saat semua orang tahu ini itu penting, tapi mereka masih skeptis. Itu that's the answer. Orang yang nggak pelajarin ini persis kayak orang yang bakal ketinggalan sama internet. Kadang perubahan itu harus nampar muka lu sampai lu akhirnya oh iya ya harus pakai ini. Contohnya, lu para pengusaha retail jualan baju di mall ya. Ngerasa, oh nggak mungkin orang pakai internet, orang mau suka belanja lihat kita. Sampai lu lihat semua cewek di Indonesia belanjanya dari Shopee. Bajunya itu setengah dari baju lu. Margin lu kegerus, akhirnya bangkrut toko retail. Digampar muka lu ya kan. Baru sadar gitu. Teknologi itu disrupsinya seperti itu. Ketika semuanya belanja dari Shopee, toko saya miskin ya. Orang bilang, nanti tinggal nggak belanja dari internet, orang nggak akan pakai surat email, pasti suratnya fisik. Bubar kan lu jadinya ya. Yang sediain jasa-jasa surat fisik bubar. Toko fashion retail bubar. Jangan jadi dinosaurus bodoh yang anti teknologi ya. Kalau lu belum kaya, lu kagak pintar karena bilang, tapi kan nggak semua orang pintar itu kaya. Enggak. Itu coping mekanisme mereka aja. Itu alasan aja. Siapa sih yang nggak mau duit di dunia ini? Lu ngomong lah orang pintar yang nggak mau kaya, gua transfer 10M juga diem mulutnya, ya kan? Diem dia. Bilang, oh tapi kan saya nggak mau duit, gua ke transfer 10M. Oh iya. Diem. Gak usah munafik jadi manusia ya. Lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gua tuh. Kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti kalau gua udah mati. Lu miskin sama dengan lu goblok. Karena gua nggak ketemu satupun orang kaya yang bikin duit 1 triliun itu goblok, nggak ada. Bandar saham yang gua tahu tuh pintar banget, yang ngitung free float bisa dikeluar kepala kayak ada kalkulator di kepalanya. Teman gua itu Andrew yang punya Gadai juga. Dulu tanya dia matematika. Dulu suruh dia kali persen-persenan sampai desimal yang kecil itu otaknya kayak kalkulator. Dia bisa langsung jawab. Nggak ada. Gua ketemu orang kaya yang bego tuh nggak ada di dunia ini. Nah mindset yang gua pengen kalian punya ya dari ini adalah lu marah. Marah itu bukan hal yang jelek. Lu kan selalu diajarin sama orang, oh jangan jadi orang yang pemarah. Timothy kenapa suka marah? Kenapa begini? Jangan jadi orang yang pemarah. Salah lu. Lu harus marah sama diri lu sendiri. Ketika kondisi lu itu bukan seperti yang lu mau. Ketika dari zaman dulu, ini kita flashback dulu sebelum gua ketemu Ferrari itu. Zaman dulu gua marah kenapa nyokap gua harus bikin lemper. Nyokap gua kenapa harus jadi nyokap gua tuh yang bantuin gua. Kalau tadi Timothy orang tuanya kayak lu goblok banget gitu. Lu bisa nanya ntar kapan-kapan mak gua ajak sini. Dia itu yang bantu gua bungkusin pomade. Jadi ketika gua dapat orderan, mak gua ini orang rajin. Gue tuh kalau nggak bungkus pakai bubble wrap tuh jelek. Itu nyokap gue yang bungkusin satu-satu. Terus dia boxin, gue tinggal antar kerjaan nih. Dari gue nggak punya apa, dia bantu. Kenapa dia harus bantu begitu dan dia harus jualan lemper segala macam? Cuman untuk duit sewa rumah, cuman untuk duit makan. Rumah aja waktu nggak ada dia. Harus bayar duit sewa, kejar duit sewa. Rumah yang kecil sewa. Di situ gue marah, kok kondisi gue begini banget ya. Kok gue gak bisa bahagian nyokap gue kayak orang-orang lain yang gue bayangin mobil-mobil yang mewah itu pasti bisa bahagian nyokapnya. Nyokap gue gak pernah bisa travel. Ketika gue travel ya, gue bahkan dulu pas gue masih miskin, gue kira Bali adalah tempat yang gak gitu bagus. Karena guanya miskin, cuman makan di tempat yang panas-panas, datang ke wisata yang banyak orang datang. Sekarang ketika gue punya duit, gue baru tahu seberapa mewah Bali. Ada hotel yang 50 juta semalam. Gue bahkan punya beach club di sana paling besar di dunia sekarang. Jadi gue kalau ngajak nyokap gue, ayo kita main ke Atlas. Kita lihat tempatnya mewah, bagus sekali Bali itu. Kalau lu punya duit, kalau nggak punya duit hotelnya jelek. Di situ gue panas, dan lu semua harus jadi panas. Lu jadi marah, lu jadikan itu api yang membakar diri lu. Ketika lu lihat kondisi lu, ya lu lihat mobil lu naiknya apa jelek, bahkan nggak punya mobil naiknya motor, lu lihat pacar lu di belakang jelek, itu harus jadi api. Oh gue pengen punya cewek yang cantik, gue pengen punya mobil yang bagus. Lu lihat nih, lu nyetir ya kan, stuck nih di tol jor gitu kan, naik LCGC, klason-klasonnya orang jadi marah lu kan. Lu harusnya marah tuh sama kondisi lu. Gak akan ada manusia di bumi ini yang mau nyeret lu untuk kerja. Gak akan ada manusia di bumi ini yang mau ngasih lu Ferrari. Lu sendiri aja gak mau, lu sendiri gak percaya lu bisa jadi kaya, lu gak marah sama kondisi lu. Gua gak akan di sini, gua keluar dari kamera, gua ambil leher lu ya, ayo kita kerja gitu. Cuman lu yang bisa pukul pantat lu sendiri. Oke, hari ini saya harus bekerja. Karena orang tuh banyak yang malas bekerja sedikit udah capek mereka. Gue bingung gitu ngomongin lu gimana kalau lu emang udah gak ada kemauan. Lu cuma scroll TikTok, ujung-ujungnya apa? Ya lu bikin anak, habis itu lu minta bansos. Lu berharap ada orang lain, lu salahnya orang lain, lu salahin pemerintah begini, pemerintah begitu. Mau mereka coba bagaimana, lu kan salahin terus. Kenapa? Karena lu yang sampah. Lu cuma jadi pengemis, minta bansos dong. Gue dari lu gak pernah minta-minta sama orang. Lu baru kerja dikit, oh mental health. Yang lu suka ngemis-ngemis internet, kok please kasih gue 10 juta buat nolong. Gue gak bakal kasih lu 10 juta, lu mati aja gue gak peduli ya. Ngapain gue kasih lu 10 juta waktu itu gak ada artinya untuk gue. Lu gak bisa ngemis-ngemis kayak begitu ya. Tidak akan ada orang yang bantu diri lu kecuali diri lu sendiri. Jangan ngomong please Pak Presiden begini-begini. Nobody gives a fuck about you. Gue kasih tau, tidak ada yang peduli. Lu mau mati itu gak ada yang peduli. Dunia itu bukan untuk orang yang lemah. Gak akan ada yang peduli sama yang namanya keluhan lu. Dunia ini cuman peduli akan hasil. Lu mau nangis-nangis bilang, ini aku udah effort buat kamu sayang, ini aku udah effort buat kamu, tapi lu gak ada duitnya,
lu diinjak juga gitu. Dunia ini cuman perlu hasil. Lu kalau ngomong lu mau sukses, lu mau jadi manusia yang ada di puncak, lu harus berani yang ngambil namanya resiko. Pasti ada resiko. Lu harus berani menghadapi yang namanya rintangan-rintangan hidup. Dalam sejarah, semua orang hebat itu adalah orang yang berani untuk bertarung. Orang yang berani untuk perang di garda terdepan sambil memimpin pasukannya. Itu orang-orang dicatat dalam sejarah. Kebanyakan orang tuh hidup dalam ketakutan, gagal aja takut. Lu udah miskin, apa yang lu mau takutin untuk gagal? Lu duit juga belum punya. Lu takut dikritik sama orang, ya kan? Lu pelajarin kripto, dibilang, kripto scam gitu kan. Lu takut dikritik gitu. Bahkan gue sering kali gitu dengan lihat konten-konten gue, ketika dipotongin sama orang-orang, banyak yang komentar, gimana sih kita grow financial capital? Karena human capital lu cari udah banyak lah. Itu intinya satu, kalau human capital tuh cuma satu, kata-katanya skill nih. Nah, dah. Lu miskin, lu gak punya skill. Ya, lu gak penting berarti. Lu mau naikin level misalnya duit lu, ya lu naikin levelnya. Misalnya di sini ada kamera itu kan. Lu mau naikin level lu, ya naikin skill videografinya. Gitu kan. Simple. Hidup itu cuma skill. Literal cuma skill, ya. Makin tinggi skill lu, ya lu makin besar dapat uang.